Selamat datang para sobat Novelmi. Sebelum mulai mendengarkan, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Novelmi Bercerita, bunyikan lonceng supaya dapat notifikasi dan siapkan snack selagi mendengarkan. Oh iya, novel ini juga sudah ada seriesnya loh di Genflix. Selamat mendengarkan novel Behind the Boss yang ditulis oleh Liemi Ivy. Bab pertama ini diberi judul Sleep With Me. Selamat mendengarkan. Pria muda cerdas dengan postur tubuh yang tegap, atletis, tampan, rambut yang disisir rapi ke atas memperlihatkan dahi dengan bentuk yang sempurna, alis tebal, hidung mancung, garis rahang yang tegas, kulit putih dengan harisma yang benar-benar menawan. Victor Stoner meraih puncak kesuksesannya di umur yang ke-30 tahun. Kesuksesannya tak bisa dipungkiri lagi. Selama beberapa tahun terakhir ini, Victor telah membawa perusahaan Diamond Group duduk di peringkat 1 sebagai perusahaan dengan perkembangan omset tertinggi versi majalah Times. Namun, di balik semua kesuksesan, tentu saja ada tim yang hebat di belakangnya. Dan pastinya, akan selalu ada orang yang menjadi tangan kanan kepercayaan. Elena Watson, sang sekretaris kepercayaan Victor Stoner. Seorang wanita di balik kesuksesan Victor. Pintar, pantang menyerah, berintegritas, memiliki sejumlah ide yang brilian, mandiri dan selalu dapat diandalkan. Dia bukan hanya wanita dengan tipe pekerja keras, namun juga tipe pekerja cerdas. Sedari kecil, Elena sudah dididik untuk menjadi sekretaris Diamond Group. Takdirnya seakan sudah ditentukan oleh almarhumah ibunya. Bila anak gadis lain masih bisa bermain di taman hiburan, memeluk boneka dengan dongeng sebelum tidur, maka Elena harus belajar cara berjalan yang benar, cara berbicara yang baik, bahkan cara makan para kaum kelas atas. Mulai dari kecil sampai kuliah, Elena sudah diperhadapkan dengan komputer dan gadget untuk keperluan bisnis, cara mengetik dan membaca dengan cepat, cara menganalisa grafik, membaca tabel, merekap data, menyusun file yang benar, berkomunikasi yang baik, dan juga seluruh tata cara menjadi asisten pribadi. Seluruh biaya pendidikan Elena pun telah ditanggung oleh Diamond Group. Tidak ada celah untuk keluar dari sana. Terlebih ini juga adalah permintaan ibunya yang terakhir. Elizabeth Watson, sekretaris dan orang kepercayaan Diamond Group. Seorang single mother yang membesarkan Elena seorang diri. Elena hidup tanpa kasih sayang seorang ayah, tapi ia hidup berkelimpahan dengan tanggung jawab seorang ibu. Meski tegas, tapi Elizabeth memiliki banyak kasih sayang untuk Elena. Hidupnya seakan hanya untuk Elena dan Diamond Group. Elizabeth Watson meninggal saat Elena masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Dia benar-benar seorang wanita yang cerdas. Dan Elena, tentu saja ia mewarisi kecerdasan ibunya. Malam sudah menunjukkan pukul 9. Victor masuk ke dalam ruangan eksklusif dan mewah dengan tulisan CEO di depan pintunya. Wajah tampan itu tampak sedikit lelah sepulang dari pesta perayaan ulang tahunnya yang ke-30. Victor tidak terlalu suka dengan pesta. Sejak ia dilantik menjadi direktur utama Diamond Group menggantikan ayahnya, Robert Stoner, ia sangat jarang menghabiskan waktu seperti pemuda yang lain. Victor akan lebih memilih kerja, dan bekerja. Tidak heran ia membawa Diamond Group menduduki penghargaan The Fastest Growing Company. Saat Elena masih dalam masa pendidikan, Victor bekerja dengan sekretaris yang lain sampai Elena benar-benar siap bekerja untuk Victor. Dan disinilah mereka,
Setelah bekerja selama 7 tahun bersama, dengan kolaborasi dan profesionalitas yang sempurna, sesuatu yang di luar dugaan Elena pun terjadi. Elena mengikuti Victor di belakangnya, membawakan jas yang Victor lepaskan saat berjalan di koridor. Keadaan kantor sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun di sana selain petugas keamanan yang bertugas di mejanya. Tuk tuk tuk. Langkah kaki Victor terdengar menggema. Elena mengikuti kecepatannya dengan sangat baik. Tidak terlalu cepat dan tidak juga ketinggalan. Begitu masuk di ruangan CEO, Victor segera duduk di kursi putarnya, merenggangkan otot leher dengan ekspresi kelelahan. Elena maju perlahan lalu sedikit menunduk di hadapannya. "Apa Anda kembali ke kantor untuk bekerja, Pak Victor? Maaf jika saya lancang, tapi sebaiknya Anda kembali untuk beristirahat. Jadwal Anda hari ini sangat padat. Saya akan menelepon Pak Wilson untuk..." Victor mengangkat tangannya, pertanda meminta Elena berhenti berbicara. Wajahnya datar, sambil mengembuskan napas singkat. "Tidak usah Elle," ucapnya lelah. "Aku akan menyetir sendiri." "Baik, Pak," jawab Elena lugas. Hasil rekapan data dan timeline proyek baru dengan Starlight Group apa sudah rampung? Sudah, Pak. Saya juga sudah email ke Bapak, tinggal menunggu keputusan Bapak untuk lanjut atau tidak. Bagaimana dengan meeting bersama CEO Clever Group untuk membahas kerjasama kita? Sudah diaturkan besok jam 10 pagi, Pak. Permasalahan produksi di cabang 3. Saya sudah melakukan investigasi, sementara menunggu berita terakhir dan kita siap membahasnya. Waktu dan tempat akan saya infokan lagi kepada Bapak setelah mendapat kabar terbaru. Apa masih ada masalah yang lain? Tidak ada, Pak. Makan siang dengan wali kota. Sesuai skedule, Pak, akan dilaksanakan lusa. Dan pengajuannya sudah disetujui. Oh ya, tolong aturkan juga pertemuan dan jamuan untuk klien kita dari New York. Barusan saya dapat kabar dari mereka. Noted, Pak. Akan saya masukkan ke dalam jadwal Bapak. Jangan lupa arrange meeting dengan tim R&D. Kenapa sampai sekarang saya belum menerima ide proyek untuk produk baru? Noted, Pak. Akan saya aturkan dan persiapkan tim R&D kita. Jangan lebih dari 1 minggu. Kita harus bergerak lebih cepat. Baik, Pak. Victor terdiam sejenak sambil memegang dagunya. Apa ada lagi yang bisa saya bantu, Pak? Tidur denganku. You sleep with me tonight. What? Maaf, Pak. Elena kembali menunduk dan memelankan volume suaranya. Ia secara refleks terkejut mendengar perintah terakhir dari bosnya. Apa maksudnya Bapak? Saya dengan Bapak? Elena memiringkan kepala bingung. Victor mengangkat wajahnya dan menatap lurus ke wajah Elena. Kenapa? Kau tidak menyukaiku? Bukan begitu, Pak, tapi saya. Bukan begitu? Berarti kau menyukaiku. Lagi alis Elena berkedut. Jawabannya hanya iya dan tidak, ucap Victor tegas. Oh, biar saya mencarikan wanita untuk Bapak. Tidak, aku hanya menginginkanmu. Saya. Elena menunjuk hidungnya. Hahaha.
selera humor Bapak sangat baik akhir-akhir ini." Elena tertawa awkward, sekaligus berharap Victor hanya bercanda. "Aku tidak bercanda, DG." Victor menjawab tegas dengan tatapan yang serius. Ia sama sekali tidak terlihat sedang bercanda. "Tidur denganku malam ini, atau kamu saya pecat. Dan kamu tahu sendiri kontrakmu berbeda dengan karyawan yang lain. Kamu harus mengganti seluruh biaya pendidikan, pelatihan, dan semua yang tertulis di dalam kontrak," ucap Victor seakan bernegosiasi dengan klien bisnis. Akan selalu, tidak ada pilihan yang lain jika harus bernegosiasi dengan Victor. Dia benar-benar seorang negosiator yang hebat. Elena semakin gugup. Jantungnya berdebar begitu kencang. Ia tidak pernah menyangka pria yang dilayaninya selama ini sebagai atasan untuk pertama kalinya meminta hal yang di luar tugas dan tanggung jawabnya sebagai sekretaris dan asisten kepercayaan. Elena memang sering mengurusi segala keperluan pribadi Victor Stoner, baju yang akan dipakai, menemani saat berolahraga, sarapan, makan siang dan malam. Bahkan Elena juga selalu menyiapkan segala keperluan sang bos, termasuk membantu memasangkan dasi dan jas di pagi hari bila sedang diperlukan. Ataupun membantu Victor untuk beristirahat saat harus pulang mabuk, mengantarkan ke dokter pribadi, dan segala keperluan pribadi yang lainnya. Victor masih menatap Elena yang kini tengah menggigit bibir bawah dan menarik jari telunjuknya. Wajah Elena terlihat gugup dan takut. Victor mengangkat alisnya menunggu jawaban Ele. "So, yes or no? Kamu tahu aku tidak suka menunggu lama." Elena tidak menjawab. Elena kembali hanya terdiam. Tak tahu harus menjawab apa. Tangannya terasa dingin. Biasanya ia begitu sigap. Victor pun melepas tatapan seriusnya lalu mengangguk. Tidak menjawab, ya? Sepertinya, aku paham. Kamu sudah memiliki kekasih. Maaf, jika seperti itu. Victor tersenyum kecewa di ujung kalimatnya. Tidak, Elena refleks menjawab. Maksud saya belum. Saya belum memiliki kekasih. Victor kembali duduk bersandar, ekspresi wajahnya berubah merekah. Ia semakin tertarik, merasa sedikit menang dengan negosiasi ini. "So, you free?" Tatapannya menilai. "Iya, tapi bukan berarti. Siapkan Presiden Suite di Diamond Hotel. Jangan lupa anggur dan spa di kamar mandi. Pastikan memakai aroma lavender. Gunakan kredit card pribadiku yang ada padamu. Booking butik malam ini, pakai dress dan berdandanlah yang cantik. Lakukan sekarang, aku tunggu kamu di sana paling lambat jam 11 malam. Dan terima kasih atas pekerjaanmu hari ini." Elena membelalakan matanya terkejut. Victor segera berdiri dengan senyum miring penuh kemenangan. Elena terdiam dan mematung di posisinya. Victor mendekat ke arahnya secara perlahan. Elena semakin gemetar, ia bahkan sedikit meremas jas Victor yang disampilkan di lengannya. Victor mendekat dengan tatapan menggoda. Ia maju merapat ke telinga Elena. Napasnya berembus hangat, membuat seluruh tubuh Elena merinding. "Akan aku pastikan kita berdua benar-benar menikmati malam ini. Anggaplah sebagai hadiah ulang tahunmu untukku. Aku sangat senang bekerja denganmu selama 7 tahun belakangan ini. Saatnya kita merayakannya secara kecil-kecilan, bukan?" Glek,
Elena menelan salivanya. Keringat dingin mulai membasahi dahi. Lidah Elena keluh bak dipatuk ular. Ia terdiam sambil menutup matanya erat. Victor kembali tersenyum lalu menarik jas yang ada di tangan Elena. Elena terkejut dan membuka mata. Ia refleks menatap ke arah Victor. Elena semakin terkejut, wajah Victor sudah sangat dekat dengan wajahnya. Sepersekian detik terbesit pikiran nakal di kepala Elena saat melihat daya tarik Victor. Matanya sayu begitu menggoda, bibirnya terlihat mengkilap dan basah, berwarna merah muda samar dan lembut. Wangi tubuhnya begitu memikat. Pahatan wajahnya nyaris sempurna. Mereka terdiam sejenak saling menatap. Napas Elle menjadi sangat tidak beraturan. Mungkin Victor pria yang paling tampan dan paling menggoda dari semua pria yang ditemui Elena sampai saat ini. Mungkin jauh di dalam hati Elena, dan tanpa disadarinya, ia juga sangat menginginkan Victor Stoner tanpa batasan antara atasan dan bawahan. Tak bisa dipungkiri Elena pun adalah seorang wanita dewasa yang juga ada di puncak hasrat. Selama ini hidupnya hanya didedikasikan untuk belajar dan bekerja. Apakah ia juga merindukan sentuhan lelaki? Tidak, Elle. Kendalikan dirimu. Apa yang kau pikirkan? Batin Elle menolak segala godaan yang bermain di alam bawah sadarnya. Elena menarik napas, mencoba kembali berpijak pada tingkat kesadaran yang nyata. Victor melepaskan tatapannya. Ia berbalik arah dan kembali mengenakan jasnya. Ia berjalan pelan, lalu keluar dari ruangan. Elena hanya terus menatap punggung Victor yang tegap, keluar dari sana. Oh my God, what the hell is that? Mata Elena masih membulat saat menatap pintu yang telah tertutup. Mencoba mencerna kembali perintah yang diterimanya tadi. Sang bos tidak main-main. Ia serius jika demikian. Ting. Masih bergeming, tiba-tiba satu pesan masuk di handphone Elena. Ia terkesiap saat membaca. Jangan sampai terlambat. Vic. Elena meremas handphonenya hingga gemetar. Kembali ia menelan saliva. Oh, God. What should I do? Ini akhir dari bab ini di novel Behind the Boss karya Liemi Ivy. Kamu suka novel ini? Novel ini juga bisa dibaca di Novelme. Unduh aplikasinya sekarang juga di Google Play Store dan Apple App Store. Jangan lupa share juga video ini ke media sosial kamu, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp keluarga, lain dan lain sebagainya.